Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami podcast Radar Bengkulu edisi usai Lebaran. Hari ini Senin tanggal 17 Mei 2021. Bagaimana kabarnya sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani serta kesehatan rupiah tentunya. Walaupun kita tahu usai Lebaran ini banyak sekali pengeluaran yang dilakukan oleh sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, apalagi yang diberikan kesempatan untuk mudik di kampung halaman, tentunya banyak sekali pengalaman, pesan dan kesan yang didapatkan hari ini. Ya. Kami juga mengundang ini, lagi-lagi mengundang kita wakil pimpinan redaksi Radar Bengkulu Cetak, Bung Ari. Apa kabarnya, Bung? Ya, alhamdulillah. Sepertinya fresh sekali usai libur Lebaran ini. Ya. Ya sahabat, kami mengawali semua ini dengan mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali ke fitrah. Amin. Saling memaafkan sesama muslim itu sudah dalam hadis, yaitu kita harus saling memaafkan sehingga Allah nanti akan memaafkan kita pada akhir-akhir. Amin, amin. Ya sahabat, hari ini kita kembali ke podcast Radar Bengkulu. Suasana masih Lebaran. Radar Bengkulu edisi cetak Selasa 18 Mei mengangkat headline tentang penerbangan di Bandara Fatmawati mulai operasi. Ya, kita kembalikan lagi ke Bung GM seperti apa nanti pembahasannya. Silakan. Ya, terima kasih Bung. Ya, itu tadi selintas apa yang dikatakan oleh wakil pimpinan redaksi, dan kami juga mewakili Radar Bengkulu Media Group mengaturkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kepada sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, dan kepada seluruh jaringan ataupun kolega Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama 1 tahun yang lalu ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku kami menyinggung sahabat Radar Bengkulu. Kami mohon maaf di hari baik dan bulan baik ini. Begitu Bung ya? Ya. Oke Bung, sepertinya kita langsung saja Bung, kita membahas apa yang sudah dipilih oleh teman-teman Radar Bengkulu Cetak terkait dengan berita-berita yang ditampilkan di halaman 1 untuk edisi Selasa 18 Mei 2021. Nah, tadi sudah diawali oleh Bung wakil pimpinan redaksi Ari, sudah menyebutkan mengenai berita pilihannya, yakni penerbangan di Bandara Fatmawati mulai beroperasi. Berarti sudah mulai operasi Bung ya? Sudah mulai operasi. Oke. Jadi itu bagaimana Bung cerita selintasnya Bung? Silakan langsung Bung. Sahabat, informasi terkait tentang penerbangan di Bandara Fatmawati sudah mulai beroperasi. Kita dapat langsung dari GM kantor cabang Bandara Fatmawati ya. Bapak Heru Karyadi. Kata Bapak Heru bahwa pengoperasian bandara ini sejatinya sudah dilakukan sejak Senin Bung ya. Iya. Sejak Senin. Sejak hari ini berarti ya Bung? Ya, sejak Senin. Itu mengangkat hal-hal yang ini Bung, apa namanya, misal orang mau persalinan, perjalanan dinas, hal-hal yang mendesak lah, yang mendesak ya. Jadi artinya di sini masih tetap ketat, pemeriksaan masih tetap ketat. Nah, calon penumpang juga harus memenuhi beberapa syarat Bung ya. Iya. Syarat-syaratnya ya berupa ada hasil rapid test, apa namanya, alasan keberangkatan, tujuannya apa, itu harus detail semua Bung ya. Tujuannya apa ya? Ini untuk kembali lagi menekan penyebaran COVID-19. Iya. Syarat-syarat ini juga diberlakukan di semua bandara saya kira ya. Ini berdasarkan surat edaran yang didapat oleh setiap bandara. Harus setiap penumpang harus memenuhi syarat-syarat tertentu Bung ya. Iya. Untuk lebih detailnya, sahabat semua bisa membaca edisi cetak Radar Bengkulu pada Selasa 18 Mei 2021. Insya Allah
informasi terkait penerbangan di Bandara Fatmawati ini telah kami sampaikan secara detail lengkap sehingga sahabat yang ingin bepergian Bung bisa mempelajari apa saja syarat yang harus dipenuhi calon penumpang nantinya. Oh gitu ya? Ya. Berarti ada syarat-syarat khusus ya Bung ya? Ya Bung. Yang harus dipenuhi oleh calon penumpang begitu Bung? Ya. Sebelum mereka berangkat ya Bung ya? Mudah-mudahan mulai hari ini dan hari-hari ke depan penerbangan kita menjadi lancar Bung ya. Amin. Selain untuk keperluan yang mendesak atau emergensi Bung ya, juga dapat digunakan untuk masyarakat umum begitu Bung. Ya, begitu Bung. Ya. Oke, itu tadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Soal penerbangan berarti sudah dimulai dibuka sejatinya mulai hari ini, besok dan seterusnya begitu. Lalu ada berita yang lain yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak soal hari pertama masuk kerja hari ini, di mana Pak Wagub ini sidak. Iya. Sidak di OPD. Nah ini gimana pula ceritanya Bung? Bisa dijelaskan selintas Bung? Ya ini kan sesuai juga tugas pokok dan fungsi seorang wakil gubernur kan. Iya. Untuk meningkatkan kedisiplinan ASN di lingkungan tempat dia memimpin, ya seperti itu kan. Iya. Sesuai amanat undang-undang bahwa wakil gubernur hari pertama memantau lah, kalau bahasa biasanya itu memantau aktivitas hari pertama setiap OPD atau dinas, melihat sejauh apa kedisiplinan ASN, juga ingin mengetahui kalaupun memang ada ASN yang tidak masuk, akan dicari tahu apa sebabnya, apa sakit, apalagi dapat musibah apa, itu kan juga diperjelas. Artinya di sini apa? Bukan semata-mata untuk mencari kesalahan ASN, bukan semata-mata untuk mencari untuk melakukan sanksi-sanksi. Di sini bentuk perhatian kepala daerah kepada aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintahan. Di sini berdasarkan hasil pantauan atau sidak Pak Wagub, ternyata hampir semua ASN Pemprov itu masuk Bung. Oh masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Awalnya dikira 60% cuma masuk, namun ternyata sempat ASN diragukan berarti. Ya. Awalnya sempat diragukan ya. Melihat di tahun-tahun sebelumnya seperti itu kan, di tahun 2 tahun 3 tahun belakangan kan masih banyak ASN yang belum sempat masuk di hari pertama. Namun di hari libur tahun 2021 ini ternyata ASN hampir rata-rata masuk semua. Hanya ada beberapa saja menurut berita ini ASN yang tidak masuk itu juga karena sakit Bung. Oh karena sakit, memang ada alasan tertentu ya. Ada yang meninggal dunia. Jadi artinya di sini ya mungkin ini salah satu larangan mudik Bung ya. Jadi tidak kemana-mana ya. Jadi mungkin sudah terlalu banyak libur juga jadi Bung ya. Iya, karena salah tidak satunya mudik jadi sempat masuk. Ada juga efek positifnya ternyata ya. Iya, dilarang mudik jadi ASN tetap di lokasi berarti di rumah masing-masing. Jadi gampang lah balik ke Bengkulu untuk besoknya masuk kerja lagi. Langsung isi absen gitu. Ya, apalagi ada penyekatan provinsi itu Bung ya. Ya kita apresiasi juga bentuk perhatian kepala daerah khususnya Pak Wagub terhadap ASN-nya. Juga kita apresiasi kinerja ASN yang sudah menyempatkan diri masuk di hari pertama. Saya kira di semua Pemkot juga melakukan hal yang serupa. Iya, mudah-mudahan lah Bung. Berarti ada peningkatan ya kinerja ASN kita semakin membaik di zaman Covid ini gitu Bung. Iya benar. Tapi sebelumnya saya sempat berpikiran Bung, kalau teman-teman ASN itu sudah terlalu banyak libur mungkin. Ya mungkin saja salah satunya. Jadi ya libur Lebaran ini tidak boleh mudik, mereka tetap di Bengkulu dan akhirnya bekerja gitu ya. Sempat hadir hari pertama kan. Hari pertama harus hadir. Ya mudah-mudahan hari-hari selanjutnya harus hadir juga karena namanya inspeksi mendadak itu biasanya dilakukan tanpa pemberitahuan ya, mendadak. Pemberitahuan bisa-bisa besok sidak lagi kan. Iya.
Hari ini Pak Wagub, besok Pak Gub. Ganti-gantian ini. Pak Kasatpol atau Pak Inspektorat, bisa aja Bung ya. Iya. Jadi ya kita apresiasi lah Apresiasi untuk teman-teman ASN yang sudah aktif ya. melayani masyarakat ini ya Bung ya. Semoga kedepannya semakin membaik. Benar Bung. Begitu Bung. Ya. Lalu Bung, ada berita yang berikutnya yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak ini soal Bupati Seluma kembali membahas soal tapal batas ini Bung. Nah, Iya. soal tapal batas ini sepertinya seru juga ini Bung ya, nggak tuntas-tuntas Bung. Silakan Bung disampaikan selintas Bung. Iya, ini dari hasil liputan wartawan kita Bung Ronald Tama di Pemprov bahwa benar tadi Bapak Bupati Seluma, Bapak Erwin itu datang ke Pemprov khususnya menemui gubernur atau wakil gubernur di lokasi ya kan? Iya, di kantor gubernur. Di ruangan ya kan? Nah, memang benar Bapak Erwin ini membawa misi dari Seluma ke Pemprov ini untuk sebentar Bung. Nggak apa-apa Bung, ada sahabatnya Rossi itu. Ya, memang benar Bapak Bupati Seluma ini Bang Erwin membawa misi terkait tapal batas. Misinya baik, niatnya baik untuk mengkelirkan dan mengkelinkan terkait tapal batas Seluma dengan Bengkulu Selatan, Bung ya? Iya, dengan Bengkulu Selatan. Iya. Iya benar. Seluma dengan Bengkulu Selatan. Di sini juga Pak Bupati Seluma juga menyampaikan ada niatan, Bung. Ada niatan Seluma ini untuk membangun pelabuhan. Pelabuhan ya. ini juga karena di Seluma ini kan salah satu basis pekerjaannya itu juga nelayan, Bung. Ya. Iya kan? Memiliki garis pantai panjang juga ya, Bung? Ya, dia memiliki garis pantai yang panjang juga, sama kayak sama seperti Mana juga memiliki garis pantai yang panjang. Kaur gitu kan? Jadi Bapak Bupati Seluma ini menyampaikan niatan bahwa ada rencana Pemkab Seluma mau membangun pelabuhan. Jadi perlu adanya kepastian hukum terkait tapal batas. Tapal batas. Ya. Di sini ditanyakan oleh wartawan di lapangan bahwa apakah persoalan tapal batas ini akan dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi. Nah, namun beliau menyebutkan kalau untuk hal itu, untuk menggugat itu belum saat ini. Beliau masih berharap persoalan ini diselesaikan secara baik, antar pemerintahan gitu, Bung ya. Niat itu juga diapresiasi oleh Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Widin Mersa. Kata Bapak Gubernur bahwa benar untuk mengkelirkan tapal batas antara Seluma dan Bengkulu Selatan Mana, kedua bupati ini harus duduk satu meja. Bukan duduk satu meja. Bukan duduk di meja ya. Satu meja. Duduk satu meja. Duduk tetap di kursi, tapi mejanya satu. Itu aku maksudnya. Wah, salah sanggup bolo kan duduk di meja aja kan. Jadi ini jokes saja ya sahabat ya, supaya jangan terlalu. Ini pembahasannya serius, tapi kita nyampaikan di podcast ini ya kita sengaja santai saja. Kita menyampaikan apa yang sudah diliput, apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Nah, khususnya narasumbernya kali ini Bapak Gubernur. Menurut beliau, ya Gubernur selaku kepala daerah tertinggi di suatu provinsi, ya kan? Ya, perwakilan Menteri Dalam Negeri juga. Iya, perwakilan Menteri Dalam Negeri, tentu ibaratnya dia menggandeng lah semua kepala daerah, bupati, wali kota, khusus di soal tapal batas ini. Beliau menyarankan Bupati Seluma, Bupati Bengkulu Selatan, Pak Kusnan duduk bersama, kan? Di meja gitu ya? Di meja, duduk di kursi. Satu meja ya? Duduk di kursi, satu meja. Menyepakati titik koordinat, gitu kan. Lalu Pak Gubernur juga ngasih masukan ke Bupati Seluma. Ketika ingin membangun pelabuhan, tentu harus melengkapi aset-asetnya. Itu P3D kata Pak Gubernur.
personil, pembiayaan sarana, prasarana, dan dokumen. Oh gitu. Nah itu perlu diserahkan dulu secara penuh ke Pemprov, ya kan, kata teknisnya Pak Gubernur nih. Iya. Baru kemudian syarat-syarat itu nanti disampaikan ke pelabuhan, ke Kemenko Maritim dan Investasi maupun Kementerian KKP. Itu kata Pak Gubernur. Semoga saja lah niat dari Pak Bupati Pemkab Seluma khususnya untuk membangun pelabuhan itu kan demi masyarakat kaum nelayan. Semoga saja niat dan rencana itu terwujud di masa kepemimpinan Bapak Erwin Octavian. Gitu. Itu Bu. Iya, berarti mudah-mudahan lah Bung ya, soal tapal batas antara Bengkulu Selatan dan Seluma ini bisa tuntas Bung ya. Karena sudah beberapa bupati belum juga tuntas Bung. Itu ya. Mulai dari Pak Murman begitu, sudah itu. Lanjut ke bupati setelah Pak Murman siapa Bung? Pak siapa ya Bung? Pak Bundra juga belum tuntas. Ya. Dan sekarang sampailah ke Pak Erwin. Gitu. Juga belum tuntas. Ya mudah-mudahan lah di tangan Pak Erwin bisa tuntas ya Bung ya. Soal batas, karena kalau masing-masing pihak membahasnya dengan kepala dingin Bung, mudah-mudahan bisa tuntas ya Bung ya. Iya. Itu jangan disampaikan Bapak Gubernur kita. Masing-masing pihak harus duduk bersama. Duduk bersama. Syarat-syarat harus terpenuhi. Ya, semoga saja apa yang dicita-citakan bisa segera terwujud sehingga masyarakat, sehingga berdampak ke masyarakat, ya kan? Karena selama ini Bung, soal tapal batas ini bukan hanya di Seluma dan Bengkulu Selatan Bung ya, di Bengkulu Utara dan Lebong juga mengemuka selama ini. Kepayang dan Curug kan baru saja kita bahas di podcast sebelumnya. Jadi biasanya kemunculan soal tapal batas ini Bung mendekati momen-momen politik biasanya Bung. Oh seperti itu. Nah sekarang masih jauh momen politik, baru selesai momen politik pemilihan, dan Pak Bupati Seluma Pak Erwin itu mengambil inisiatif sepertinya Bung ya, ingin menuntaskan soal tapal batas. Mudah-mudahan lah apa yang direncanakan Pak Erwin ini bisa tuntas ya Bung ya. Ya semoga saja, karena dampaknya juga saya kira kalau ketika suatu daerah itu ada pelabuhan, dampaknya juga ke sektor ekonomi Bung. Iya, apalagi usulannya bukan hanya tapal batas, juga ada pelabuhan. Mungkin salah satu tapal batas itu yang efeknya ke pelabuhan tadi ya Bung. Iya. Benar juga. Beririsan ke sana mungkin. Kemungkinan besar ini sahabat Radar Bengkulu. Jadi mudah-mudahan lah apa yang direncanakan oleh Pak Bupati Seluma Pak Erwin, nemui Pak Gubernur, bahas soal tapal batas dan juga soal rencana membangun pelabuhan bisa segera terrealisasi Bung ya. Iya, amin. Dan masyarakat Seluma bisa memiliki pelabuhan sendiri dan wilayah hukum tersendiri begitu. Tidak ribut lagi soal tapal batas. Begitu Bung ya. Semoga jangan sampai ribut lah kan. Kita ingin suasana tetap kondusif, media juga ingin suasana tetap kondusif, aparat penegak hukum juga ingin setiap daerah itu kondusif, aman, nyaman, tentram, damai. Begitu. Sentosa. Iya. Supaya bisa bangun aman, damai, sentosa, rakyatnya bisa makmur, makmur, sejahtera. Gitu. Oke. Jadi begitu Bung. Itu tadi sahabat Radar Bengkulu soal tapal batas yang terjadi di Seluma dan Bengkulu Selatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa tuntas dengan mengikuti saran dan petunjuk dari Pak Gubernur, karena Pak Gubernur juga perpanjangan tangan dari Kementerian Dalam Negeri. Dan mudah-mudahan bisa tuntas ya Bung ya, tuntas segera. Ya maunya kita segera tuntas. Jadi sahabat, untuk kelangsungan berita tapal batas bisa sahabat simak juga di Radar Bengkulu online atau di Radar Bengkulu cetak. Insya Allah kita akan terus merunning proses perkembangannya seperti apa. Jadi sahabat bisa mengikuti di Radar Bengkulu Media Group, edisi cetak maupun Radar Bengkulu online, seperti itu Bung ya. Iya. Itu tadi sahabat. Jadi demikianlah sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Podcast malam ini ada 3 berita yang sudah kita pilih untuk dibahas. Di antaranya penerbangan di Bandara Fatmawati mulai beroperasi, lalu Wagub minta ASN jangan malas bekerja, sidak hari pertama kerja, lalu ada Bupati Seluma kembali membahas soal tapal batas.
Dan 3 berita tersebut bisa sahabat Radar Bengkulu baca di Radar Bengkulu edisi cetak terbit 18 Mei 2021 atau di radarbengkuluonline.com dan sudah di-online-kan. Demikian ya Bung ya? Ya. Oke, demikianlah dan kami berdua ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.